Untuk saat ini emang saya sedang sebagai project manager di perusahaan ASN 4 di IKN. Salah satu yang saya nukil dari penelitian terdahulu terkait dengan Lean adalah cara bagaimana mendesain proyek untuk minimalkan waste, bahan waktu, dan upaya manusia dengan upaya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, dari situ kami dari PT Berantas mengimplementasikan BIM sebagai Lean Construction di Berantas dengan di tahun 2019 kita founding konsultan BIM kita yaitu PT Buana Engineering Consultancy dan di tahun 2020 kami men-trial fully Lean Construction di 3 proyek pertama yaitu rusun tingkat tinggi Pas Pampres, Cakung Barat, dan rusun tingkat tinggi Ujung Menteng yang alhamdulillah memang dengan adanya Lean dan BIM ini memudahkan kita selaku kontraktor untuk menjalankan kondisi saat ini. Lalu apa yang dilakukan oleh PT Persebaya itu memang dari fase inisiasi di project life cycle sampai dengan closing project. Ini terintegrasi secara digitalized baik dari awal sampai dengan akhir. Di mana di fase inisiasi kami melakukan market sounding dalam ERP kami dan kami memiliki daftar rekanan terseleksi yang sudah join bareng dengan kita lama dan menjadi aset kita, sehingga harga-harga juga bisa kita ketahui dari awal sehingga ketika penawaran juga kita tidak melakukan kesalahan penawaran harga. Lalu bagaimana BIM sebagai salah satu dasar Lean kita, di mana kita saat ini sudah sampai dengan 7D dan menuju ke 8D yaitu K3. Lalu ini adalah siklus BIM dari mulai awal programming sampai dengan operation maintenance dan demolition. Dan workflow software sendiri juga sudah disampaikan di paparan. Dan ini adalah salah satu modeling project. Kebetulan modeling project kami yang ada di KN ya sudah ada penerapan BIM-nya dimulai dari perencanaan sehingga menghilangkan silo-silo atau wasting time dan wasting setiap pekerjaan yang mungkin akan terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan, di mana perencanaan yang baik menjadikan pelaksanaan yang baik. Jika memang tidak dimulai dengan perencanaan itu akan menjadi wastingnya akan lebih banyak. Dengan adanya BIM kami mengintegrasikan dari mulai desain sampai dengan pelaksanaan di lapangan sehingga penggunaan alat, penggunaan material, dan penggunaan sumber daya menjadi lebih terukur dan terefisien, serta waktu juga lebih tersusun dari awal, dan kita dengan adanya BIM kami bisa mengetahui adanya crash detection atau adanya crash yang ada di lapangan. Ini adalah sertifikat ISO BIM yang sudah kami dapatkan secara internasional. Lalu apa saja sih yang jadi penerapan BIM yang menjadi Lean di Berantas sendiri, yaitu mulai dari crash detection yang saya awal sebutkan tadi sampai dengan RFI dan jika ada ketergantungan dengan konsultan itu kita bisa report secara real time dan mendapatkan feedbacknya secara on time sehingga tidak menghilangkan dulu yang namanya komunikasi manual. Nah, ini juga dengan adanya BIM juga scheduling juga menjadi lebih baik dan kita bisa membuat model mana yang belum tercapai, mana yang sudah tercapai secara pelaksanaan, secara day to day, secara on time, dan semua stakeholder bisa mengakses pelaksanaan kerja tersebut. Nah, ini sampai dengan dokumen manajemen juga kita atur, dan nantinya jika memang rekanan kita atau owner kita ingin melihat seperti apa sih bentuk gedung itu sampai dengan kesesuaian tadi, itu bisa dilihat dengan augmented reality. Lalu yang sudah kami lakukan, kebetulan karena saya project manager di IKN, kami menggunakan fully BIM sebagai salah satu tools dalam Lean kami. Jadi kami integrasikan dari mulai penataan kawasan sampai dengan perencanaan dan pelaksanaan secara menyeluruh. Lalu
dengan BIM tadi juga memang kami mengintegrasikan dengan file system, di mana masa schedule yang sudah kita buat itu kami integrasikan dengan BIM kami, sehingga day to day kita bisa mengecek kondisi lapangan, ketertinggalan tidak, tercapai atau tidak, sampai dengan rencana kebutuhan alat dan material, sehingga wasting yang biasa terjadi akibat kesalahan pemilihan material, ataupun yang kedua biasanya untuk proyek-proyek yang konvensional itu pengalaman saya adalah pemilihan material yang tidak sesuai dengan pengiriman yang dibutuhkan di lapangan, sehingga dengan adanya scheduling rencana dan adanya feedback yang cepat dari setiap stakeholder, jadi subkon kita pun kita pacu untuk bisa memberikan feedback baik secara online maupun nantinya memang kita secara offline kita bisa kita input. Lalu di sini juga kami juga menggunakan BIM dan data dashboard KHSE yang kami kolaborasikan, sehingga pelaporan KHSE juga secara on time dan real time itu bisa diakses dan meminimalisir adanya double work atau working yang menghabiskan biaya, karena waste material bukan hanya terjadi akibat kesalahan, namun delivery produk yang tidak baik dan delivery produk yang kurang itu juga akan menghasilkan material waste yang akan sangat tinggi, sehingga menyebabkan adanya kekurangan yang terjadi di project. Nah, ini sudah kami canangkan, dan dengan adanya itu kami kumpulkan semua menjadi project dashboard setiap proyek, sehingga dari kantor pusat bisa melihat baik dari segi keuangannya seperti apa, apakah sudah tertagih atau belum, lalu tercapai tidak kebutuhan rencana yang direncanakan oleh setiap proyek, dan apa pelaksanaan yang menjadi kendala, sampai dengan tadi yang kami bilang adalah inisiasi itu berkolaborasi di bidang pemasaran. Lalu KHSE juga berperan penting dengan adanya keluhan pelanggan ini. Dengan adanya project dashboard ini, kami khususnya dari Brantas dan Divisi Operasional 1 di bagian gedung bisa melihat apakah ada kendala di lapangan, sehingga hampir di tahun 2023 dan 2024 ini dengan penerapan fully lean ini menghasilkan profitable yang baik dan kualitas yang masih bisa kita ini. Ini adalah video BIM implementation di Brantas, di mana kita saat ini memang sudah sampai dengan 7D. Jadi dimulai dari awal 3D model sudah diterapkan, yang tadi saya bilang dari fase perencanaan sudah kami buat, lalu kami bangun menjadi 4D agar setiap stakeholder itu mengerti class apa yang akan terjadi di kondisi lapangan. Dan ini adalah ada beberapa, semua aspek itu kita masukkan dari segi arsitektur, struktural, dan MEP, dan ini bisa diterapkan di semua proyek di Brantas Jaya. Ini adalah for the schedule simulation-nya, di mana emang penerapan lean ini sangat sudah kita pahami di lapangan, sehingga tidak terjadinya wasting material dan wasting time, sehingga produk delivery kita juga bisa kita kontrol kualitinya. Terus sampai dengan pengajuan shop drawing, saat ini sudah kita mulai dengan penggunaan BIM, di mana sudah tidak lagi menggunakan skema-skema yang konvensional dan semua bisa terintegrasi. Dan saat ini di IKN juga memang sudah
hampir 100% penggunaan BIM. Nah, ini adalah infrawork yang mungkin masih belum banyak yang dipakai, karena dengan ini kita bisa mengetahui kondisi lapangan kita sebelum kita membangun gedung, sehingga tidak terjadi pelaksanaan yang memboroskan anggaran dan memboroskan alat, sehingga tepat guna dan tepat waktu dan tepat mutu. Itu yang kita canangkan di lapangan, sehingga bisa lebih terstruktur dan lebih tercapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Dan ini untuk BIM ini sendiri bisa diakses oleh seluruh stakeholder yang kita izinkan untuk melihat, sehingga nantinya jika memang ada terjadi kesalahan atau misalnya ada isu yang akan disampaikan, itu bisa disampaikan dengan segera. Nah, seperti contoh yang dia di foto ini bisa melihat kondisi seperti apa, terjadi ada kesalahan atau tidak, ada segedinya. Dan ini adalah dashboard tadi yang kami sampaikan, di mana ada beberapa proyek yang tidak termonitor dengan jauh, sehingga dengan adanya BIM ini bisa lebih terarah dan lebih terjaga. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.